Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, para jamaah Masjid Jami' Nur Hidayah beserta segenap pengurus DKM Masjid Nur Hidayah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap pagi mendoakan kita sebagai umatnya agar Allah berikan keberkahan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan tiap hari, tiap waktu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Rajab, yang mana kita sudah tahu semua ya, Rajab termasuk bulan-bulan yang mulia. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah firmankan dalam kitab sucinya Al-Quranul Karim, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Baik bulan Masehi, bulan Hijriyah ya, semua bulan jumlahnya ada 12. Dari 12 ini Allah katakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada arba'ah. Ada 4 bulan yang terhormat. Bulan yang mulia. Mana itu? Ulama-ulama mentafsirkan. Bahkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan bahwa yang dimaksud dengan arba'ah, bulan yang 4 itu tidak lain adalah bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Jadi 4 bulan nih, yang 3 berturut-turut pas habis Syawal. Jadi kalau kita nanti lebaran Syawal, habis Syawal ada namanya bulan Zulqaidah. Ya, kalau bilang orang Betawi bilang atau orang Jawa bilang bulan Apit, karena dia diapit oleh 2 lebaran, lebaran Syawal sama lebaran Idul Adha. Makanya diapit, makanya sebenarnya bulan Apit. Kenapa sih bulan Apit? Ya karena diapit 2 lebaran. Ada lebaran Idul Fitri dan ada lebaran Idul Adha, makanya disebut Apit. Atau kalau dalam hitungan Hijriyah namanya bulan Zulqaidah. Artinya Zulqaidah itu artinya bulan duduk, diem di rumah, nah gitu. Kenapa diem di rumah? Karena bulan itu nggak boleh melakukan peperangan. Jadi kalau udah masuk Zulqaidah nih, peperangan harus gencatan senjata. Bahkan orang Arab sendiri pun menghindari pertikaian, ribut gitu, pertikaian, berantem, tawuran misal begitu di bulan Zulqaidah. Kenapa? Mereka udah paham dari dulu ini bulan mulia, bukan bulan untuk berantem. Ini bulan untuk gencatan senjata, bulan berdamai. Karena peperangan di bulan-bulan tersebut sangat dilarang ya di kalangan mereka. Begitu juga Islam, lebih-lebih Islam melarang pertikaian, ribut, ya, bentrok terjadi. Wah, dilarang itu. Kenapa? Karena bulan mulia. Mana? Zulqaidah. Kemudian datang lagi bulan Zulhijjah, berturut-turut tuh. Kemudian datang lagi bulan Muharram. Makanya itu pergi haji. Kenapa Allah tetapkan pada bulan-bulan tersebut Zulqaidah, Zulhijjah? Karena bulan-bulan mulia. Gitu. Termasuk nih sekarang kita baru masuk ya di bulan Rajab. Ini bulan agung ya. Bapak-bapak jangan samakan itu bulan Rajab ini dengan bulan-bulan yang lain. Mungkin kalau bulan-bulan lain kita banyak kesibukan-kesibukan yang bersifat duniawi. Nah, bulan Rajab ini mari kita hormati dengan memakmurkan ya, memakmurkan amal ibadah. Bahkan kata ulama, suksesnya kita bulan Ramadan ini
tergantung sekarang nih bulan Rajab. Iya. Orang kan nggak banyak yang gagal bulan Ramadan, Pak. Kadang-kadang baru 5 hari aja terawih udah mulai males. Terawih baru 5 malam, masih 24 malam lagi atau 25 malam lagi terawih. Mereka malam ke-6 udah mulai kendor. Masjid udah mulai surut. Itu kalau mau dicari penyebabnya, kenapa sih ya terawih kita hanya bertahan 5 malam. Malam ke-6 minggu kendor, malas tuh. Bahkan kendornya kebablasan sampai malam takbir malam lebaran takbiran. Udah nggak kenal lagi masjid. Kita menderes Al-Qur'an nih. Tadarus Quran malam pertama, kedua, ketiga semangat. Begitu malam selanjutnya seminggu kendor lagi. Nah itu Bapak harus dicari tuh titik ya, titik permasalahannya, titik problemnya, kenapa kok bisa begitu? Nah kata ulama katanya itu karena kagak dipersiapkan dari bulan Rajabnya. Jadi kalau kita mau benar-benar ya kuat di bulan Ramadan, semangat tetap ada sampai berakhir Ramadan. Nah sekarang nih pemanasan. Kayak orang tinju itu kalau langsung main di ring, terkapar dia bakal jatuh sama musuhnya. Iya. Makanya orang kalau mau tarung tuh ya di atas ring, dia 3 bulan pemanasan, latihan. Ada pemanasan, ada latihan. Iya. Baru setelah pemanasannya udah mantep, latihannya udah rutin, siap. Untuk apa? Untuk tempur di atas ring. Tapi kalau dadakan, enggak, saya mah nanti aja. Ngapain sih pakai pemanasan? Ngapain sih pakai? Begitu naik aja langsung tepar sama lawan. Apalagi kita mau menghadap Allah nih Ramadan, pengen deket sama Allah, enggak siap-siap dari bulan Rajab. Siap-siap tepar aja nanti. Enggak bakalan semangat Ramadannya, enggak bakalan serius ibadah Ramadannya. Makanya ulama katakan ini Rajab patokan orang berhasil atau kagak. Makanya dibiasain di bulan Rajab ini, biasainlah berjuang bangun malam. Jadi malam-malam kita hidupin. Baik akhir malam, misalnya kan akhir malam kita hidupin 15 menit, 20 menit lagi waktu subuh datang, udah bangun, latihan sholat malam terus. Ntar lihat bakal lulus terawihnya gitu. Habis Isya latihan, ada beberapa lembar yang kita baca dari Al-Quran, baca Al-Quran berapa lembar. Untuk apa? Nanti Ramadan semangat tadarusnya gitu. Tambah lagi sholat berjamaah bulan Rajab, kalau bisa ditargetin sebulan Rajab nih pengen berjamaah rutin, minimal Isya subuh, biar nanti bertahan Ramadan, Isya subuh bisa bertahan begitu. Jadi harus ditanam sekarang. Makanya ulama katakan syarhuz zar'i, Rajab syarhuz zar'i. Rajab adalah bulan nanam. Apa yang kita tanam? Kalau yang kita tanam semangat di bulan Rajab, Ramadan lezat, Ramadan semangat gitu. Begitu. Itu rumusnya Pak. Karena itu tadi orang mau nyanyinya bagus, sebelum nyanyi tampil di depan orang rame, ada tempat ini dulu, tempat apa namanya? Karantina. Buat mereka latihan nyanyi, melatih suara. Itu nggak sebentaran, bisa 3 minggu, bisa sebulan tuh. Padahal nyanyinya cuma 1 jam, Tapi latihan di belakang, wah lama tuh, bisa 3 minggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan, begitu. Itu mau tampil di depan orang. Bagaimana besok kita Ramadan mau tampil di hadapan Allah? Nggak punya persiapan, wah leklok kita, jatuh kita, kalah kita sama nafsu kita, begitu. Nah makanya bulan Rajab ini ulama katakan bulannya nanam. Ayo dah kita tanam di bulan Rajab. Apa aja yang kita bisa tanam dah. Tanam berjamaah Isya subuh, tanam baca Quran tiap malam meskipun 2 lembar, 3 lembar. Tanam tahajud tiap malam meskipun cuma 10 menit, 15 menit sebelum subuh bangun. Tanam dah. Sedekah kita tanemin. Ya, pokoknya nih Rajab ini ya, kalau Habib Zain bin Smith bahasakan, selain ulama bilang syarhuz zar'i,
Habib Zaid bin Sabit syarhut takhalli. Bulannya bebersih. Jadi ini kita sekarang bebersih dulu Pak. Ya, bebersih dulu nih sebelum datang Ramadan nih, bersihin dulu nih awak kita nih, awak tubuh kita bersihin. Bersihin dari dosa-dosa. Ya, iya, supaya kita nanti layak untuk masuk ke area mulia yang bernama Ramadan gitu. Ibaratnya kayak pengantin kan sebelum duduk di pelaminan bersih-bersih dulu dia mandi yang seger, habis mandi yang bersih nih, ya yang cemar-cemar di badan dibersihin, yang bau-bau nggak sedap dibersihin, sabun, sampo, sikat gigi yang bersih, udah bersih baru masuk ruang rias, didandanin. Ntar udah didandanin baru duduk di pelaminan berdampingan bersama pasangan yang dia cintai. Begitu. Ini kita kan Ramadan pengen berdampingan sama Allah. Ramadan kita pengen deket sama Allah, gimana nih caranya? Ya ini sekarang baru aja bersih-bersih dulu, bersih-bersih. Bersihin dah tuh. Hati-hati kita nih kagak beres nih, hati kita bersihin dah tuh. Rontok-rontokin nih kotoran-kotoran hati kita. Takabur, hilang-hilangin. Dendam, bersih-bersihin. Benci sama orang, bersih-bersihin. Biar nih hati layak. Nih hati layak, pantas diturunkan Allah karunia-karunia Ramadan. Bersihin. Bagaimana bersihinnya? Ya itu tadi, taubat dah. Makanya ada namanya istighfar Rajab ya. Ada tuh bulan Rajab, istighfar Rajab yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita habis sembahyang subuh ya, habis sembahyang maghrib, 2 waktu aja. Ya. Iya 2 waktu. Waktu terbit matahari, waktu terbenam matahari. Terbit matahari subuh dah. Terbenam matahari habis maghrib. Sebelum wiridan yang kita baca biasa tiap hari kita baca, begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Langsung Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Sambil ini boleh, sambil apa? Mengadahkan tangan kita, buktikan kita sedang mengemis kepada Allah, minta ampunan dosa. Mungkin dari Syawal kemarin nih sampai ya bulan Jumadil akhir banyak dosa yang kita lakukan. Ayo mengemis sama Allah. Habis sembahyang maghrib banget, habis sembahyang subuh banget, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni saya Allah. Ya Allah, kasihani saya ya Allah. Wa tub alayya. Ya Allah, balikin saya lagi kepadamu ya Allah. Kemarin jauh sama Allah, sekarang balikin ya Allah. Tub alayya, balikin lagi saya kepadamu ya Allah. Pengen dekat lagi ya Allah. Ampunin, kasihani, balikin lagi saya dekat kepada Allah. Itu bahasanya Allahumma gfirli warhamni wa tub, atau boleh juga Rabbi gfirli warhamni wa tub. Itu bacanya habis salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung gitu. Ntar udah rapi baru tuh wiridan yang biasa kita baca. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku Allahumma antas salam, Allahumma in ala dzikrika. Ayat kursi, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah. Baru doa. Ada jaminan tuh Pak, siapa orang yang beristighfar Rajab, dalam riwayat begitu dikatakan, siapa orang yang beristighfar Rajab antara terbit matahari dan terbenam matahari, maka dia punya jiwa nggak akan disentuh api neraka. Masya Allah. Iya tuh, fadilahnya istighfar begitu. Bahkan kita disuruh sama Allah, ya yunas tubu ilallahi taubatan nasuh. Hai manusia, taubat sama Allah dengan sebenarnya. Taubat ya Allah. Allah ini cinta banget sama kita. Kita punya dosa nggak langsung dibasmi kita. Padahal Allah mampu banget kalau kita berbuat dosa langsung dibasmi, langsung diazab. Tapi enggak. Allah tunda. Nanti aja di hari kiamat dibasminya. Kita kan nggak sanggup dibasmi di hari kiamat. Ya udah sekarang kita tobat, istighfar, minta ampun kepada Allah Taala. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Bersih ya, bersihin nih. Wah, biar layak nanti duduk bersanding dengan Allah di bulan Ramadan ya. Nah, gitu. Ya, mandi yang bersih. Mandi apa? Mandi batin, istighfar. Sebulan kita baca. Maghrib subuh, maghrib subuh, maghrib subuh, maghrib subuh, maghrib subuh. Bersihin dah tuh penyakit-penyakit hati.
Ini persiapannya sekarang Ramadan. Ramadan ini bulan agung, Sayyidusur rajanya bulan. Nah dari bulan Rajab nih kita di bulan agung ini persiapan. Jadi nggak ada istilah, kalau sudah sekarang kita udah gempur nanti kita nonton loyo. Kagak, beda ini mah. Kalau kita gempur dari sekarang justru besok lezat. Besok lezat. Ramadannya nikmat, puasa lezat, tarawih lezat, baca Quran nikmat. Gitu. Hadiah itu. Hadiah dari Allah. Kenapa? Karena dari permulaannya dia udah mencorong, bercahaya, udah semangat, maka layak ditarik sama Allah. Nih, ditarik sama Allah, layak untuk duduk bersamaku Ramadan, tambah dekat kepada Allah SWT. Jadi mandi yang bersih. Makanya disebut sama Habib Zain bin Smith, namanya Rajab ini syahrut takhalli, bulan mengosongkan, ya, mengosongkan dari sifat-sifat. Ya kayak kita mau ini, mau ngecat masjid. Kita kan kalau mau dandan masjid ini, mau merias masjid biar indah, sebelum kita cat kan kita amplas dulu. Kita nggak langsung ditiban pakai cat kan, amplas dulu, digosok-gosok, bersihin, siram air biar licin, ntar baru dicat, baru dirias tuh, gitu. Ini hati kita nih kalau mau diisi dengan yang namanya ikhlas, pengen punya sifat ikhlas. Yang ikhlas ini kadang-kadang udah hilang dari manusia. Pengen hati ini punya sifat khusyuk dalam ibadah, yang konsentrasi ibadahnya, yang fokus kepada Allah gitu. Pengen tuh sifat khusyuk kita milikin. Nah itu semua adalah ya makom-makom agama yang tinggi Pak. Ikhlas, magom tinggi itu ikhlas. Khusyuk, magom tinggi, kedudukan tinggi. Nah itu semua nggak bisa diisi ke dalam hati kita sebelum kita amplas dulu hati kita dari yang kotor-kotor, bersihin. Minimal kita istighfar, astaghfirullah, maghfirli, warhamni, wa tub alayya. Menyadari kalau diri ini pernah sombong, menyadari kalau hati ini ada dendam sama orang, menyadari hati ini benci sama orang. Itu kita sadarin tuh, ya Allah nggak bagus ini. Bapak ini kalau sampai ke bawah meninggal dunia antar beresiko ya. Iya, beresiko banget. Said Ramdan Al-Buti mengatakan orang sedikit jumlah ibadahnya tapi memiliki hati yang bersih, dia cukup modal sudah untuk berpeluang besar masuk ke dalam surga. Kenapa? Ibadah sedikit tapi hati bersih. Karena itulah target orang bakal selamat besok dari Allah, punya hati yang bersih gitu. Tapi sebaliknya orang punya ibadah banyak luar biasa, tapi dengan hati yang kotor, maka dia akan bermasalah besok di hadapan Allah. Mana hati yang bermasalah? Hati yang kotor itu ada keangkuhan. Sama orang tuh dia merasa lebih pinter aja, lebih hebat aja, lebih suci aja. Jadi dia kalau dia ngeliat orang tuh di mata dia, orang itu kecil, orang itu rendah, orang itu hina, dialah yang merasa lebih mulia. Itu bahaya banget itu, bahaya banget. Nah itu perlu disadarin, sebuah malapetaka besar kalau kita bawa mati. Jangankan kita bawa mati, kita bawa sampai bulan Ramadan aja nih besok, perasaan-perasaan begitu, gagal dia mendapatkan kemuliaan Ramadan. Makanya istighfar sekarang, Allahumma firli, ya Allah, apa begini nih, ya Allah ampuni saya, Allah kasihani saya, Allah, wa tub alayya, balikin lagi saya Allah ke dalammu. Bulan bebersih, ya bulan bebersih ini Rajab nih, bersihin dosa-dosa kita dengan istighfar aja. Banyak ini istighfar Pak, ya Allah, ya kita ini masih disayang sama Allah Pak, ya walaupun kita banyak dosa, banyak kesalahan, tapi tetap Allah masih sayang sama kita. Allah gerakin kita ke masjid, mau hadir sholat berjamaah, Allah gerakin kita hadir ngaji. Ini sebenarnya Pak, ini kita yang pada hadir, pada ini Allah masih sayang banget sama kita. Padahal mah kalau Allah mau bongkar nih keaslian pribadi kita, ya Allah nggak pantas kita untuk masuk ke masjidnya Allah yang mulia berjamaah, nggak pantas. Tapi Allah masih sayang. Maka karena sayangnya Allah seperti itu, mari kita akui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Itu ya.
Itu dengan kita istighfar sambil kita menyadari diri kita banyak dosa, terlebih dosa-dosa batin ataupun dosa-dosa zahir, maka ya itu sebuah pengakuan. Bahkan Pak, itu istighfar Pak mengundang cintanya Allah ya. Orang kalau banyak istighfar, Allah bilang begini. Allah bilang begini, kita banyak istighfar kita banyak gitu. Allah bilang begini, hambaku tahu dia. Hambaku tahu katanya bahwa dia punya Tuhan yang maha pengampun. Sehingga ketahuan dia banyak istighfar. Jadi orang kalau kurang istighfar seolah-olah dia nggak mengakui Tuhan yang pengampun. Makanya dikit istighfarnya. Makanya kalau istighfarnya banyak, Allah tahu nih si hamba nih kenal udah sama aku. Aku ini Tuhannya. Makanya dia bilang Allahumma. Tuh ngaku dia. Ighfirli. Ini dia ngaku nih Tuhannya maha pengampun. Dan dia nyadar diri bahwa dia punya dosa. Kan orang yang paling parah orang berbuat dosa tapi nggak nyadar Pak. Kalau tuh orang berbuat dosa. Ini yang parah nih. Ini manusia parah nih, berbuat dosa tapi nggak sadar kalau dirinya berbuat dosa. Waduh, bahaya itu. Ya seperti misal begini, ada contoh kecil. Gadis-gadis, anak-anak gadis, ya kan? Itu kadang-kadang pakai celana pendek keluar, buka aurat. Itu di sebagian mereka menyadari itu bukan dosa. Ya, itu hal biasa, hal umum yang sudah lumrah di kalangan masyarakat bahwa pakai celana pendek itu nggak masalah. Kata mereka begitu, karena jauh dari agama, nggak kelihatan rambutnya sama orang lain, ya nggak kelihatan pahanya sama orang lain. Ya Allah, itu kan sebuah dosa sebenarnya. Tapi mereka menganggap nggak dosa. Atau kita begini dah. Kalau hajatan kita masih nanggap dangdut. Itu kira-kira bapak-bapak yang masih pada nanggap dangdut kalau hajatan itu merasa berdosa apa kagak, kan begitu. Kalau masih merasa berdosa ya bagus sih. Ya, masih ada, masih punya kesadaran bahwa ini sebenarnya joget laki perempuan campur aduk di bawah laki perempuan dengan pakaian-pakaian yang seronok, pakaian-pakaian yang seksi, sementara laki-laki di bawahnya pada joget-joget yang nyawer begitu. Itu kalau ditimbang dari segi agama kan ya Allah, ini sebuah perbuatan munkarat namanya, perbuatan maksiat. Dan kadang ada orang yang begitu dianggap itu kan hiburan aja. Nah, dia udah nggak nganggap dosa. Ini kan bahaya nih. Iya bahaya. Apalagi kalau dia sampai ke bawah meninggal nggak punya perasaan berdosa ngerjain begitu. Ngeri itu. Iya ngeri banget. Memang kita yang udah pada ngaji ini kalau bisa. Ya, kalau hajat-hajatan janganlah ngundang-ngundang artis yang pakaian seronok-seronok. Walaupun judulnya sore gambus, ntar malam berubah jadi kuntilanak kan itu. Iya. Dan orang kadang nggak merasa dosa. Enggak. Iya. Apalagi tetangganya sama masjid lagi. Waduh, repot. Kita tetangga sama orang aja kita nggak enak, apalagi tetangganya sama Allah. Rumah Allah kan masjid dia. Kadang-kadang numpang make halaman masjid buat dangdut, ya Allah. Nggak ngerasa dosa? Kagak, biasa aja, hiburan lah. Jangan lempeng-lempeng banget apa jadi orang Islam mah. Ya biasa-biasa, waktunya ngaji, waktunya dangdut begitu. Ya, kudu apa namanya sebutnya? Kudu moderat lah kata orang sekarang gitu ya. Aduh repot itu begitu ya. Iya. Repot, jangan tuh. Makanya kita kalau berbuat dosa nyadar, ya Allah, saya ngaku saya berbuat dosa, ya Allah, saya ngaku saya zalim. Makanya itu di bulan Rajab ini Habib Umar bin Hafid pesan sama kita nih, banyak dah baca Rabbana zolamna, ya Allah ngaku ya Allah, saya udah berbuat zalim nih, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana, ya Allah kalau sampai nggak diampuni nih saya, warhamna nggak sampai dikasih, ya wa illam taghfir tarhamna nggak diampunin, nggak dikasih, lanakunanna minal, pasti rugi kita. Wah, rugi dunia rugi akhirat kita, benar, rugi dunia rugi akhirat.
Atau di dunia nggak rugi misalnya, kata dia nggak rugi, tapi nanti di akhirat bakal rugi kalau nggak diampun. Makanya Allahumma gfirli warhamni. Bayangin kalau Nabi aja Pak, Nabi ini yang nggak ada dosanya, Nabi setiap hari Nabi katakan wallahi innila astaghfirullah kulla yaumin aktsara min sab'ina marrah. Sungguh aku ini minta ampun nama Allah sehari lebih daripada 70 kali, ya Allah. Nabi itu. Bagaimana kita yang banyak dosa? Nabi sehari, bukan cuma bulan Rajab, tiap hari Nabi. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu sekelas Nabi. Istighfar setiap hari 70. Kita ini diminta di bulan Rajab dah. Minimal Rajab sebulan full. Maghrib, subuh, maghrib, Allah maafir. Ngakuin kita. Kenapa? Karena Allah senang Pak kalau kita istighfar. Kata Allah, ini si hamba kenal Tuhannya maha pengampun. Maka dia banyak ngomong begitu, istighfar. Dan yang kedua, dia bagus sudah nyadarin diri bahwa kelakuannya nggak benar. Perbuatannya dosa. Dia ngaku. Maka layak nih orang aku ampuni. Begitu. Makanya tunjukkan. Ya, tunjukkan diri kita di bulan Rajab ini. Kita yakin Allah maha pengampun. Banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Banyakin tuh kalimat tadi. Yang dulu diucapkan nama Nabi Adam. Nabi Adam dulu waktu makan buah khuldi di sorga ya gak? Akhirnya harus keluar ke dunia. Ya gak? Keluar dari sorga ke dunia. 40 tahun Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apalagi kalau bisa Pak, bulan Rajab ini kita jadikan bulan silaturahim. Ya, bulan silaturahim. Kita minta maaf dah teman-teman kita yang pernah kita sakitin ya, kita zolimin. Ayo kita minta ridhonya, minta maafnya ya. Iya, dia jengkel sama kita, dia marah sama kita. Tahu memang kita pernah ngerugiin dia, ya enggak? Pernah bikin marah dia. Datengin dah, minta maaf. Ya, bulan Rajab nih. Sebelum datang Ramadan, ayo dah kita minta maaf. Kenapa? Biar kita bersih. Bersih hubungan kita kepada Allah, bersih hubungan kita kepada sesama manusia.